Shalom. Rinto dan Elis yang berbahagia hari ini. Shalom. Shalom. Hari ini ada sukacita dapat berkat double. Amin. Nikalai anak dimateraikan melalui sakramen baptisan kudus. Sungguh bahwa Tuhan merancangkan semua hari baik dan Dia menetapkan ini menjadi agenda penting bagi saudara berdua. Rinto dan Elis. Kemarin beta tanya nama panggilan, jadi kasih tahu bilang Elis. Ini hari lagi beberapa hitungan menit supanggil Ma Elis. Dulu pasti masih di D K. Ini siap-siap Ma Ba. Rinto dan Elis 10 tahun hidup bersama. Dan Tuhan juga sudah mengaruniakan 2 buah cinta kasih. Dan ini menjadi kebahagiaan tersendiri. Ini hari saudara berdua ambil keputusan untuk mengikrarkan janji suci pernikahan di depan altar Tuhan. Yang beta mau tanya di ini awal khotbah. 10 tahun ini Om Rinto, cinta bertambah kok berkurang? Bertambah. Kakak Elis, cinta bertambah kok berkurang? Bertambah. Papa mama, ini bukan soal hitung-hitungan matematika. Makanya beta tanya bertambah atau berkurang. Ini bukan soal saldo di rekening. Dia tambah kok kurang kok kosong. Kalau tambah puji Tuhan Bapak Os angkat jari 3 ini maksudnya ke mana tambah 3 begitu Bu. Tetapi kalau dia kurang itu mengganggu. Tidur son. Amin Amin. Iya, karena kau lihat kalau sekarang mentuk ke lain nih. Biasa kalau saudara habis makan nih dia panggil, Kak To, di rumah panggil ke mana? Kak Rin kok Kak To? Mari supo makan. Bapak bukan begini nui 4 sehat 5 sempurna. Tetapi kalau seorang perempuan dia pun cinta mulai berkurang, begitu kau tahu buka turun saja, minta ampun, ikan tunjuk saja. Itu karena ada di sebab akibat Bapak Mama. Kalau bertambah Om Rinto, ini pertanyaan masih ada lanjutan 2. Setelah nikah hari ini mau bikin apa? Itu. Terima kasih. Membangun rumah tangga yang lebih harmonis. Kakak Elis jawaban yang sama. Bapak saudara orang beriman. Setelah menikah orang akan memasuki satu dunia baru. Kau tuh jangan ngomong yang 10 tahun. Kemarin Bapak saksi bilang itu belum direstui oleh Tuhan. Dunia baru, dunia yang berbeda. 10 tahun ini semakan garam, vicim dan yang lainnya, dan surasa depung enak, depung manis dan pahit. Semua surasa habis 10 tahun. Memang ini bukan waktu yang singkat. Tetapi untuk memasuki dunia baru dalam kehidupan rumah tangga, setelah saudara berdua nanti mengikrarkan janji suci pernikahan, ini sudah cinta yang berbeda lagi. Cinta yang direstui dan cinta yang belum direstui. Hidup bersama yang telah direstui dan hidup bersama yang belum direstui. Karena itu kalau saudara bilang membangun rumah tangga untuk lebih baik lagi ke depan, itu berarti bahwa ada konsep bahwa ini cinta 10 tahun dia sudah akan berkurang. Sama seperti kau tahu buat deposit di bank, dia akan tambah tiap hari. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, Om Rinto dan Kakak Elis yang berbahagia. Tentunya bahwa tiap-tiap orang memiliki konsep tentang tujuan
setelah menikah nanti bikin apa. Dan konsep itu merupakan hal yang berbeda. Kalau 10 tahun surasa itu cinta pun enak, cinta pun pahit, maka kemudian ada orang yang berpikir hanya menjalani sebagai sebuah kebiasaan. Kau biasa. Karena kau tuh mengawali dengan lagu mulanya biasa saja. Karena sudah terbiasa. Kau karena mana Bapak Os? Beta selalu sindir Bapak Os karena MC di orang nikah biasanya. Jadi pinjam Bapak Os pun katakan. Ingat bahwa cinta ini bukan menjadi suatu kebiasaan saja. Karena akhirnya orang akan berpikir, oh ini rutinitas bangun pagi. Bangun pagi so ada makanan kok. Bangun pagi mak bepung handuk di mana? Odol gigi mak taruh di mana? Bepung sikat gigi di mana? Kebiasaan 10 tahun toh. Kemudian semua dianggap sebagai hal yang biasa saja. Yang utama di sini adalah berbicara soal komitmen yang baru. Komitmen yang baru, kenapa sehingga saya bilang komitmen yang baru Bapak saudara orang beriman. Komitmen yang lama itu sama seperti orang suka bawa motor. Om Rito atau bawa oto? Ada SIM? Bu bisa bawa oto. Tetapi kalau sudah ada SIM, maka bu bisa kena tilang. Sama juga dengan hidup bersama yang kemarin. 10 tahun tuh 2 orang bisa menyembunyikan ini kehidupan bersama. Tapi ini hari ini sebagai suatu tanda keabsahan di hadapan Tuhan dan jemaat. Karena itu perlu ada komitmen yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Berbicara tentang komitmen ini Bapak saudara orang beriman, kita kembali melihat pada bagian firman Tuhan Maleakhi pasal yang kedua, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-16. Yehuda kehilangan komitmen kesetiaannya terhadap Tuhan yang merupakan cinta mula-mulanya. Yehuda kehilangan kesetiaan. Allah mengibaratkan Israel sebagai mempelai perempuan dan Allah sendiri adalah mempelai laki-laki. Karena itu bahwa dalam bagian ini Bapak saudara orang beriman, bangsa Israel benar-benar telah berbelok dari kesetiaan dan cintanya terhadap Allah. Karena itu Bapak saudara Maleakhi mengibaratkan cinta itu seperti seorang suami terhadap istrinya pada masa mudanya. Ini pada masa tuanya. Karena itu beta mau bilang, ya Bapak Os, Om Rinto, Kakak Elis, ini rumah tangga nih selalu berpikir berupaya bahwa ini cinta pada masa muda. Walaupun nanti dalam perjalanan dia stop. Tahu toh? Tua ompong peo. Walaupun dalam perjalanan nanti sudah memutih rambut. Walaupun dalam perjalanan kalau ketemu panggil dekat-dekat, Ma, hoi besi panggil kami. Walaupun dalam perjalanan pendengaran berkurang, samar-samar yang didengar. Walaupun nanti dia mengkeriput, Bapak Banu coba itu di sebelah, sukeriput, Bapak saksi coba lihat ambil mantua. Itu bukan keriput, kekerupuk. Karena Bapak Pitai suke kerupuk. Ada komitmen untuk tidak meninggalkan. Ada komitmen untuk tidak ada rasa bosan. Ada komitmen untuk tidak berkhianat. Israel berkhianat kepada Allahnya. Karena itu Allah melihat bahwa ini suatu hubungan keintiman yang telah rusak. Seperti suami dan istri. Bapak saudara orang beriman, Om Rinto dan juga Kakak Elis yang berbahagia. Karena hubungan ini telah menjadi rusak. Maka mereka bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu
yang padanya engkau telah tidak setia. Allah menjadi saksi atas hubungan ini. Bapak saksi dong ini kalau sepulang ke rumah dong sudah pelia lain. Yang budong ada bikin apa? Tapi lagu anak sekolah minggu bilang, mata Tuhan melihat apa yang kami buat. Allah melihat karena dia telah menjadi saksi. Dia bukan hanya menjadi saksi ketika saudara berdua mengambil komitmen bersama dalam 10 tahun itu. Tetapi dia yang berjanji, dia menjadi saksi hari ini sampai kepada kehidupan perjalanan kepada tujuan kebahagiaan bersama. Dia menjadi saksi. Karena nanti ini hari ada janji nikah yang diucapkan itu dia nanti omong soal dalam susah dan senang, dalam luson debai dan lubai, dalam untung dan malang. Kita tetap berjanji untuk melangkah bersama. Allah menjadi saksi. Karena itu Bapak saudara orang beriman, pemerintah dan juga kakak Elis yang berbahagia, Allah membawa kita untuk kemudian kita melihat bahwa ketika Allah menjadi saksi, dia juga membawa kita untuk menjadi teman sekutu, sama seperti kita bersekutu dengan istri seperjanjian kita. Ini hari kau omong bukan soal saksi dalam ini peristiwa iman, tetapi Allah menjadi saksi atas janji suci saudara berdua. Terkadang ada banyak orang bapak mama setelah janji suci pernikahan ini karena liturgi model 2 terlalu panjang. Begitu selesai kotong tanya, tadi dia pun janji nikah bilang apa? Saya jarang dengar MC dong nanti kalau di resepsi pernikahan dong tanya ulang itu janji nikah. Ini MC dong mesti kasih ingat ini MC nikah dong ini. Nah, tanya duluan itu janji nikah tadi lu omong di gereja bilang apa? Bapak sebentar MC kok. Nah, nanti tanya duluan itu supaya ini setelah pulang dari gereja Om Rinto pegang ini kertas kok hafal sudah. Orang menjadi lupa karena orang menganggap ini suatu kebiasaan saja, seremonial. Dan kemudian dalam memberlakukan itu dalam tiap-tiap hari, orang tidak dapat melakukannya dengan setia. Karena itu janji nikah ini harus benar-benar diungkapkan dari perasaan lubuk hati yang paling dalam. Biasanya yang ambil keputusan kok nikah tergesa-gesa, bapak mama itu sebentar kotong tanya, jangankan kotong tanya. Bersatu hari kita dengar bapak saksi dan habis berbunyi. Kenapa lain? Bapak itu waktu kalau tahu kok beson cocok dengan dia nak. Biar bapak don datang sudah kok kita mau omong bye-bye. Siapa yang paksa? Son ada yang paksa. Karena itu Allah sendiri menjadi saksi perjanjian. Sehingga kita perlu untuk menjaga janji suci pernikahan. Allah yang menyatukan laki-laki dan perempuan untuk mereka bersatu menjadi suami dan istri. Sebagaimana firman Tuhan Kejadian bilang tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Bapak Paul, aku akan menjadikan seorang penolong bagi yang sepadan dengan dia. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibu dan bersatu dengan istrinya. Allah sendiri yang membawa dan Allah yang mempersatukan. Karena itu Maliaki bilang, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Allah yang membawa mereka dan menyatukan mereka. Hari ini Allah juga yang membawa dan menyatukan saudara berdua dalam satu pemikiran, pemahaman dan konsep yang sama. Untuk berjalan kepada satu tujuan yang sama dalam kehidupan pernikahan. Karena itu Bapak saudara orang beriman, Allah yang mempersatukan kata firman Tuhan ini. Dia bilang janganlah tidak setia. Bapak mama, zaman modern semakin canggih. Segala sesuatu serba mempergunakan media sosial. Sekarang lebih berkembang lagi AI. AI ini lebih jahat daripada yang ini, HP Android. Tetapi yang ini saya justru bukan kentara dia pun jahat, orang subekin dia pun jahat.
Yang ini barang ini Om Rinto, orang bilang HP. Kita di sekitar Oeboi bilang hapoi. Orang lebih suka berkomunikasi dengan orang yang jauh daripada orang yang dekat. Karena itu jangan heran kalau ini barang mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Dalam rumah tangga ada banyak suami istri sudah bangun komunikasi yang baik dan benar, sehingga lambat laun berkuranglah kesetiaan. Lambat laun. Pertama masuk di Facebook, bakomen. Kedua bilang kita geser, mojok di, iya pakai kata mojok Bapak PJ. Mojok di inbox. Nah inbox ini sebentar dia bisa dapat lihat juga. Kemudian bilang geser di WA sama dengan wah. Geser lebih Instagram. Nanti di itu nomor itu dia taruh memang nama perempuan. Pulang periksa mama. Iya. Dia taruh ini nama bos besar. Jadi nanti kalau begitu bunyi telepon, Rinto bilang, ih bos besar su telepon nih. Ada duduk makan sama-sama. Mama tunggu ini bos besar yang telepon, bos besar. Kok jangan telepon dulu. Ma itu ada di sini nih. Mam tuh suara siapa yang telepon bapak? Bos besar yang telepon. Susah sudah. Bapak mama, setia itu selingkuh tiada akhir. Hati-hati. Karena terkadang orang omong di mulut saja, tetapi di hati sama lucu. Karena itu Allah mengendaki untuk setiap pasangan yang menikah hidup dalam kesetiaan. Dengan kesetiaan maka akan membawa orang untuk melihat kehidupan dan hari-hari baik. Tetapi juga keutuhan rumah tangga akan terjaga dengan baik. Ingat benar firman Tuhan ini bilang bahwa Allah membenci perceraian. Kata firman Tuhan, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak diceraikan oleh manusia. Terkadang potong pemikiran tidak diceraikan oleh manusia itu karena orang ketiga. Jangan salah orang dahulu, koreksi diri dulu. Biasanya kesalahan terbesar itu datang dari kotong pun diri sendiri sebagai orang ketiga bagi kotong pun pasangan sendiri. Amin. Iya. Kita nanti mulai dari kesalahan-kesalahan kecil. Perempuan itu orang biasa istilahkan seperti samudra luas yang tidak dapat terbacakan. Jadi nanti kalau hari bikin salah bapak mama, maka orang bilang jangan marah sampai matahari terbenam. Firman Tuhan bilang begitu nanti dia, oh sudah besok kasih maaf. Besok waktu bikin salah tak puji lah. Yang kemarin itu yang begitu tuh. Yang besok bilang tuh toh, yang itu tuh. Dia nanti ungkit sampai yang itu dong. Kalau bapak-bapak itu biasa selesai kubur dalam-dalam karena begitu mama tal mulu banyak kemarin beta penghut baik. Mama tal mulu aja dia bilang beta keluar dulu. Pulang itu bapak mama susun oleng lain, tapi nanti dia yang oleng. Selesai. Tapi perempuan bapak mama nanti ini hari dia omong, besok dia lupa, besok dia omong topi baru tetapi dia akan ungkit yang itu kosisip memang. Iya. Karena itu hati-hati, biasanya orang ketiga tuh dari kotong pun diri sendiri. Bukan karena ada will wanita idaman lain Bapak Akas ataupun ada pil Bapak Yeki pria idaman lain, bukan. Tetapi biasanya itu muncul dari dalam kita sendiri. Karena itu Bapak saudara orang beriman, untuk menghindar dari hal ini ada 3 hal penting. Yang pertama Bapak Mama, Om Rinto dan juga Kakak Elis perlu tunduk dan taat kepada Tuhan. Tunduk dan taat kepada Tuhan. Itu dia pun kunci. Terima kasih nasihat kemarin dari Bapak Saksi. Ada persoalan na jangan keluar kau pulang na oleng.
Ada persoalan yang tidak berbalik-balakan. 5 hari memang ini, minta ampun. Bahkan ada yang sampai pisah ranjang, pisah rumah, dan pisah rumah tangga. Karena itu perlu tunduk dan taat kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan dan tunduk kepadanya, maka rumah tanggamu akan diberkati. Kalau kau tahu cari Tuhan lebih dahulu, kau tahu pikiran negatif, kau tahu hati yang berisi dengan semua anak duri akan hilang lenyap. Segala sesuatu kau tahu bilang, mari kau tahu berdoa. Kau tahu minta Tuhan tuntun, kau tahu ini persoalan pasti bisa selesai. Jangan kau begitu ada persoalan, bukan lari ke Tuhan Allah, lari langsung di pos 1, pos 2, pos 3. Ingat, beta mau kasih tahu saudara berdua, waktu saudara berdua ambil keputusan hidup bersama, polisi sudah dilibatkan. Ini bapak saksi, don juga tahu, dong baru yang kemarin bilang 02 mau nikah. Karena itu libatkan Tuhan yang tahu ketika saudara berdua pertama membangun hubungan ini. Yang kedua, jangan ego. Ego sebagai suatu obat bius yang merusak hidup rumah tangga. Dia sama kayak narkoba. Semakin kau pakai kau pung ego, maka kita akan semakin menjadi pemadat ego. Di dalam ego itu ada ambisi, ada menang sendiri, mementingkan diri sendiri, tidak mau melayani seorang dengan yang lain. Apalagi kalau kau pakai Rasul Paulus bilang di Efesus, tunduk dan mengasihi. Ego merusak kotong pun kasih yang Allah taruh untuk kotong pun pasangan hidup. Karena itu untuk segala sesuatu jangan pakai ego dan ambisi. Berupayalah untuk lebih merendahkan diri seorang dengan yang lain. Karena tunduk kepada Tuhan berarti mengasihi dan mengerti seorang dengan yang lain. Jangan pakai ego. Kalau ego itu biasanya kalau bapak baru bilang, ma, su, berkata su ini belum pakai dah, belum tambah dah. Dia bilang, kok apa lah, kok tadi baca su bikin semua dari A sampai Z lalu. Perempuan itu bapak mama, hasil survei kalau 2020 itu hanya 5.000 kata, 2025 sekarang itu 21.000 kata. Perempuan berbicara dalam satu hari. Bapak cek, mamtua begitu? Bapak tai? Tidak. Wih, berarti waktu kasih bius mamtua begitu. Iya. Karena begitu bang dia bang jam 3:30 pagi tuh bapak mama. Kau tuh dengar ayam berkokok lain. Jadi yang berkokok sampai malam. Iya, itu perempuan Mama Jela. Tapi 10 tahun telinga ringan dengan begitu Om Rinto. Karena itu Om Rinto bilang kebal. Ego bukan menempatkan kotong pendiri, bapak kotong adalah kepala rumah tangga. Karena itu segala sesuatu harus dari kotong. Belajar untuk mendengar kotong pasangan. Belajar untuk menerima apa yang menjadi pendapat. Dalam hal yang demikian kita dapat meninggalkan ego. Tetapi untuk itu semua diperlukan hati yang legowo. Ini beta pakai kata legowo untuk orang Jawa pun bahasa. Hati yang merendah, hati yang tenang, hati yang terbuka, hati yang mau menerima. Yang ketiga, yang terakhir, mama aku potong pukut panjang panjang ya. Ini baru 24 menit. Yang terakhir, jaga komitmen. Jaga komitmen. Yehuda tidak menjaga komitmennya terhadap kasih dan cintanya terhadap Tuhannya. Karena itu dia diibaratkan seperti suami dan istri yang tidak menjaga persekutuan hidup bersama dan kemudian tidak menjaga kesetiaan. Karena itu komitmen hari ini sampai dengan maut memisahkan, itu berarti bahwa dalam susah pun senang, dalam sehat pun
sakit, dalam segala kelebihan ataupun kekurangan, dalam untung maupun dalam kemalangan. Itu komitmen sudah harus dijunjung tinggi. Itu komitmen sudah harus menjadi pegangan yang kuat supaya bisa berjalan bersama-sama. Bapak-bapak saudara, Om Rinto dan juga Kakak Elis yang berbahagia, saudara berdua datang dengan latar belakang iman yang berbeda. 3 hal tadi terlalu sangat penting supaya esok lusa jangan ada yang baku ungkit. Kalau bacekcok sedikit, saya harus berbicara ini karena nanti esok lusa mungkin dari 10 tahun yang lalu 7 omong begitu. Tetapi kalau sebentar setelah nikah ini cukup pasti akan muncul hal yang sama. Om Rinto perlu untuk menjaga hal ini, sensitif sekali. Jangan sampai kemudian nanti begitu baku marah, dia bilang, lupung otak taruh di mana? Beto sikot lu, supaya kau ikut sang lu, itu bahasa akan keluar. Apalagi kalau itu suami pemalas gereja. Hijau itu waktu kau bejang ikut dia iman baik. Kalau laki-laki pemalas gereja begini pemokol son jelas. Ini hari 2 orang pegang Alkitab masuk dalam rumah Tuhan, bagandeng tangan masuk dalam rumah Tuhan, pegang Alkitab bagandeng tangan sampai dengan maut memisahkan masuk di gereja. Utamakan Tuhan lebih dahulu supaya janji dan komitmenmu dalam pernikahan hari ini Tuhan jaga pelihara. Tuhan juga menempatkan saksi. Dia bukan saja menjadi saksi, tetapi dia menempatkan saksi di tengah-tengah saudara berdua. Sebagai mata dan telinga, sebagai mulut untuk berbicara, sebagai teladan untuk kemudian memberikan arahan dan pandangan. Karena itu jangan hanya hari ini saja yang perlu saksi. Beta harus tegaskan ini. Banyak orang lupa buang saksi setelah nikah. Biar bajau ada di Kupang, ingat Bapak C, ingat Bapak Pitai. Berdiskusi, bangun komunikasi yang baik. Kalau ada hal-hal yang perlu untuk kemudian didiskusikan. Rumah tangga ini kalau Tuhan hari ini sebagai saksi, dia yang ada di samping kiri kanan kita. Dia adalah Allah di samping kiri kanan kita. Untuk kemudian memberikan bagi kita pandangan arahan yang baik. Tetapi juga dalam semuanya itu Bapak-bapak saudara orang beriman. Untuk menjaga itu kesetiaan bukan soal suami istri. Kesetiaan dalam iman. Kotong omong tanggung jawab. Ini hari 2 anak dimateraikan dalam sakramen baptisan kudus. Kesetiaan berbicara tentang komitmen kita untuk mendidik mereka, membimbing mereka dalam pengenalan akan Kristus sampai mereka berangsur-angsur menjadi dewasa. Kesetiaan itu bukannya omong soal rumah tangga, tetapi kesetiaan iman kepada Kristus. Kesetiaan itu muncul dalam pengajaran-pengajaran kita yang benar, dalam mendidik, dalam membimbing, dalam memelihara sampai anak-anak ini berangsur-angsur menjadi dewasa. Mama Ani pasti akan jauh, tetapi sekaligus ini nanti merangkap jadi maju. Sedikit-sedikit telepon, dong ada sekolah minggu kosong deh. Oh kau memang di bapak dulu malah sekolah minggu, nah makanya anak begitu. Cek sa, cek. Kira-kira karena mana dong pun nilai agama bagus, ada yang mau sekolah jadi pendeta, puji Tuhan. Oma perlu untuk cek-cek nanti. Akhirnya bapak-bapak saudara, Rinto dan juga Justina, tetaplah setia. Tetaplah setia dengan janji. Jangan mengkhianati janji hari ini. Karena janji setia itu yang akan membawa saudara berdua dalam kehidupan rumah tanggamu sampai maut memisahkan. Tuhan memberkati kita Bapak-bapak saudara dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.